aku akan menjelaskan peraturan bagi teman-teman dan peserta di kegiatan hari ini. Jadi nanti Kakak Eka akan kita berikan waktu 10 menit untuk sharing tentang pengalamannya. Nanti akan saya tanyakan juga beberapa pertanyaan untuk menggali informasi lebih dalam. Setelah itu kita akan membuka sesi diskusi, sesi tanya jawab. Jadi teman-teman bisa mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Sesi ini adalah ruang aman, teman-teman. Jadi kita harap teman-teman bisa saling menghargai, saling menjaga kenyamanan bersama dalam mengikuti sesi. Oke, sudah siap ya? Aku anggap udah siap semua. Oke deh, Kakak Eka, balik lagi nih ke pemberdayaan remaja tadi ya. Menurut Kak Eka, saat ini peran remaja dalam gerakan hak kesehatan seksual dan reproduksi itu gimana, Kak? Oke, terima kasih Gesti. Sebelumnya terima kasih udah diundang untuk ikut dalam kegiatan yang menarik ini begitu ya. Dan memang belakangan ini 10 tahun belakangan di Indonesia sering banget ngomongin tentang remaja atau generasi milenial gitu ya. Bahkan di level kepresidenan sekalipun itu presiden pun bahkan merekrut staf milenial gitu. Maksudnya itu menunjukkan bahwa sebenarnya keterlibatan orang muda atau remaja dalam konteks yang kita akan bicarakan saat ini itu sebenarnya menjadi perhatian karena memang akhirnya remaja sebagai yang nanti akan menjadi generasi penerus gitu ya, menjadi salah satu sasaran atau intervensi begitu ya, investasi untuk pembangunan sebuah negara begitu. Apalagi kalau kita ngomongin tentang bonus demografi ya, di mana remaja yang hidup saat ini yang hidup di usia belasan tahun begitu ya, sebagai remaja nantinya akan menjadi pemimpin begitu ke depannya, dan Indonesia menghadapi bonus demografi di tahun 2030 sampai 2045 gitu ke depan. Nah, akhirnya wacana untuk pelibatan remaja atau orang muda itu memang sering banget kita dengerin gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan kritisnya, apakah keterlibatan tersebut bermakna atau tidak, atau bahkan mungkin eksploitatif gitu ya, atau hanya di label aja gitu, itu remaja atau orang mudanya terlibat, atau hanya seperti itu aja. Nah, sekarang mungkin kita kan berdiskusi bersama gitu ya, saya nggak nyiapin PPT, tapi mungkin kita akan bisa berdiskusi dan berdialog bersama di sore hari ini. Kalau kita refleksikan, mungkin ya teman-teman di sini masih yang ada remaja juga mungkin punya pengalaman, juga bisa sharing sebenarnya keterlibatan yang bermakna itu seperti apa, dan juga kaitannya dalam konteks gerakan. Nah, balik lagi gitu ya ke pertanyaan yang Gesti. Akhirnya kalau kita ngomongin remaja, kalau kita sepakati dulu nih ya usianya. Kalau misalnya dalam konteks hak kesehatan reproduksi dan seksual, karena konteksnya adalah kesehatan, jadi kalau di dalam konteks kebijakan di Permenkes 25 tahun 2014 itu, remaja itu disebut adalah penduduk usia 10-18 tahun. Tapi kalau di BKKBN, remaja itu 10-24 tahun yang belum menikah gitu ya. Dan resminya sih sebenarnya kalau dalam konteks pelayanan kesehatan itu memang 10-18 tahun. Nah, itu kita usianya di situ dulu ya, kontekstualisasinya. Nah, kemudian keterlibatan remaja itu sendiri dalam isu kesehatan reproduksi dan juga seksualitas itu sebenarnya sudah jelas banget diatur juga di dalam Convention Rights of Child dari PBB gitu ya, saat sidang di 1989 itu kalau partisipasi remaja itu adalah hak asasi manusia gitu. Maksudnya partisipasi itu adalah sebuah hak. Jadi nggak ngomongin tentang efektivitas program lagi gitu ya, tapi keterlibatan itu sendiri adalah sebuah hak begitu. Tanpa mengetahui sebuah hasilnya gitu, tapi lebih ke prosesnya. Nah, itu dulu kali ya, guys. Maksudnya framingnya bahwa remaja usia 10-18 tahun, kemudian partisipasi itu adalah sebuah hak asasi manusia begitu. Terlepas dari background remaja itu sendiri, bahwa setiap remaja harus dipastikan menikmati haknya untuk berpartisipasi, termasuk yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan seksualnya gitu. Oke, terima kasih Kak Eka. Sebentar, ini ada suara yang bocor. Kakak Natali bisa di-mute dulu, Kak? Oke, terima kasih. Balik lagi Kakak Eka.
Iya, berarti kita sepakati usia remaja yang kita bahas saat ini 10 sampai 18 tahun Ya, dan gimana keterlibatan mereka dalam peran-perannya di gerakan HKSR. Tapi ngomongin pelibatan remaja, tadi Kakak Eka udah sempat singgung kalau kita balik lagi pertanyaan kritisnya tadi, apakah pelibatannya itu bermakna atau eksploitatif gitu ya. Menurut Kak Eka sendiri saat situasi saat ini nih, peran remaja di Indonesia gitu ya, di dalam terutama di dalam gerakan-gerakan HKSR, apakah sudah cukup, bermakna atau sebetulnya masih banyak yang perlu kita, refleksikan ulang gitu, Kak? iya. Nah, itu sebenarnya balik lagi, jawabannya ke teman-teman remaja yang sekarang ya. Atau kalau misalnya, Gesti mungkin, di usia remaja waktu 18 tahun, ke bawah begitu ya, mungkin apakah merasakan kesempatan untuk berpartisipasi dalam, membuat keputusan gitu ya, terkait dengan kesehatan reproduksi dan seksualnya. Karena saya rasa memang waktu saya di usia 18 tahun ke bawah sih sebenarnya kesempatan itu cukup terbatas ya. Hmm. Mungkin karena remajanya belum kayak sekarang yang sosial media atau arus teknologi informasi yang cukup cepat sehingga banyak sekali opportunity atau kesempatan untuk berpartisipasi. Tapi sebenarnya dengan adanya limitasi tersebut menunjukkan bahwa belum ada struktur atau sistem yang memang mengakomodasi partisipasi itu gitu. Dari konteks remaja itu sendiri. Mungkin kalau misalnya kita nanya ke ke sektor pemerintah begitu ya, ada namanya sistem forum anak yang ada di level desa sampai level provinsi bahkan nasional gitu. Nah itu sebenarnya jadi salah satu corong yang diklaim sebagai bentuk platform partisipasi anak atau remaja gitu dalam konteks pembangunan sebuah daerah gitu. Cuman sekarang kan pertanyaannya seberapa terbukakah gitu ya itu untuk anak-anak lainnya gitu melihat melihat kalau mengingat juga itu ada seleksinya begitu kan maksudnya tidak jadi akhirnya tidak semua suara itu tertampung begitu tidak belum ada sistemnya sih menurut saya ya dalam konteks ini. Terus juga kalau kita ngomongin tentang gerakan apa sih bedanya program dan gerakan ya. Nah jadi kalau gerakan itu yang saya pahami kan memang sebuah sebuah upaya untuk mentransformasi suatu sistem yang struktural gitu ya, baik itu sebuah kebijakan, sebuah peraturan, sebuah nilai, bahkan sebuah mindset gitu. Kalau misalnya teman-teman ingat waktu ada gerakan terkait dengan RKUHP gitu ya, kalau misalnya konteksnya adalah kesehatan reproduksi saat misalnya ada wacana kriminalisasi orang yang edukasi kontrasepsi begitu. Terus juga bagaimana kita bergerak dari daerah juga dan dari jaringan di nasional untuk mendesak pengesahan UU TPKS yang pada saat itu RUU TPKS. Sebenarnya kan itu juga sebuah gerakan yang dimana bahkan teman-teman remaja di daerah pun juga digerakkan untuk membuat sebuah dialog-dialog dengan kolega lainnya gitu ya. Nah itu sebenarnya juga bisa menjadikan contoh bahwa itu digerakkan oleh lembaga sipil untuk bisa mendorong RUU tersebut begitu. Dan akhirnya menjadi UU TPKS yang sekarang walaupun dengan berbagai modifikasi tapi setidaknya itu juga salah satu contoh yang baik ya yang patut kita juga syukuri di Indonesia punya contoh baik di mana dimulai dari pergerakan akar rumput juga gitu. Ya, iya betul Itu banget sih, Kak. guys. Kak, tadi Kakak sebutin juga, waktu pas masih balik lagi ya ke pertanyaan reflektif yang awal tadi, aku jadi kepikiran nih kayak, remaja dikasih remaja waktu aku umur remaja, waktu aku usia remaja, aku, bisa nggak ya ambil keputusan soal hak kesehatan seksual dan reproduksiku sendiri? Ya. Setelah dipikir-pikir kayaknya enggak juga gitu, Kak, dan mungkin itu dialami sama banyak orang di sekitar kita ya. Mungkin, orang-orang dewasa itu ngerasa mereka lebih paham tentang tubuh kita, lebih paham tentang dan melihat remaja ini, belum berdaya, belum bisa mengambil keputusan sendiri. Nah, untuk bisa remaja, dikatakan berdaya sampai mereka bisa diberikan kepercayaan untuk bisa ambil keputusan sendiri itu remaja yang seperti apa nih, Kak? Sebelum kita lanjut ke gerakan tadi ya. Oh ya. Nah, jadi pertanyaannya apa indikator remaja itu berdaya gitu ya, guys ya. Mhm, iya. Nah, jadi sebenarnya
Jawabannya adalah saat ia memiliki kesadaran secara penuh gitu ya terhadap setiap keputusan yang dia miliki begitu. Karena memang kenapa akhirnya di Undang-Undang Kesehatan itu saat usia anak itu memang perlu pendampingan orang tua atau wali atau orang dewasa gitu ya dalam mengakses layanan kesehatan, karena asumsinya adalah si anak ini masih belum 100% memiliki kematangan secara emosional atau pengambilan keputusan gitulah intinya yang harus didampingi. Tapi pertanyaan kritisnya lagi begitu ya, di usia 17-18 SMA atau SMP itu kan sebenarnya juga ada proses berpikir ya dari anak-anak itu sendiri. Maksudnya bukan berarti memang harus 100% orang dewasa yang menentukan gitu. Nah, di situ indikator kritisnya adalah apakah ada shared power atau sebuah diskusi gitu ya antara pendamping atau orang tua atau orang dewasa dengan remajanya itu sendiri. Jadi memang walaupun sebenarnya dalam konteks kebijakan memang mesti didampingi gitu dalam akses layanan kesehatan, tapi remaja disebut berdaya atau memiliki memiliki keterlibatan secara bermakna saat mereka itu menjadi center of the resources dari keputusannya itu sendiri gitu. Maksudnya remaja masih tetap punya hak untuk didengarkan atau beropini gitu. Dan itu sebenarnya juga sudah dijamin dalam undang-undang, termasuk juga di konvensi hak anak itu sendiri yang sudah diratifikasi juga oleh Indonesia. Jadi nggak ada alasan kalau anak atau remaja itu nggak didengar gitu ya opininya. Cuman sekarang masalahnya adalah seberapa banyak sih anak-anak yang berani gitu untuk berbicara dan bahkan mengetahui gitu ya secara komprehensif terkait dengan tubuhnya atau kedaulatannya gitu ya dalam mengatur hidupnya sendiri. Nah, itu pembahasannya mungkin akan dikaitkan dengan bagaimana sih kita itu dibesarkan gitu ya dalam lingkungan keluarga, apakah punya lingkungan yang kondusif atau aman dan nyaman dalam kita berdiskusi atau beropini, karena juga tidak dipungkiri ada anak-anak yang juga takut gitu beropini di depan orang tua. Bahkan mungkin kalau di sekolah takut juga gitu nanya ke gurunya karena memang nggak biasa aja untuk beropini. Nah, itu kan sebenarnya juga salah satu bentuk struktural atau sistematis yang membuat teman-teman remaja itu punya rasa takut atau insecure nanti dibilang pendapatnya jelek kah, atau misalnya aku masih kecil aku jadi nanti takut nggak didengar gitu-gitu ya. Jadi memang mesti harus ada intervensi secara sistem atau struktur di mana remaja itu merasa aman, nyaman untuk bisa berpendapat, dimulai dari kesadaran kritis juga dari orang tua atau orang dewasanya bahwa keterlibatan remaja itu memang hak asasinya remaja gitu. Sendiri. Iya. Oke, aku setuju sih, Kak. Mm. Jadi berarti ketika di ruang kelas taruh ya gitu, di ruang kelas Mm. di dalam sekolah nggak ada ruang aman untuk si anak berbicara, itu berarti secara nggak langsung sekolah atau guru yang terlibat tuh merampas hak anak untuk berpendapat gitu ya, Kak? Iya, jadi tidak ada lingkungan yang kondusif gitu. Karena salah satu prasyarat agar bisa terlibat secara bermakna itu harus ada lingkungan yang kondusif dan aman itu tadi. Oke. Oke, sekarang kita ke gerakan. Tadi Kak Eka udah Mm. sebutin program dan gerakan. Jadi kalau gerakan itu upaya gitu ya yang kita Ya. lakukan bersama untuk mentransformasi nilai bahkan sampai ke mindset gitu. Kayak tadi Kak Eka udah sebutkan best practice-nya mungkin gerakan kita di RUU TPKS dulu ya, yang Mm. sekarang udah jadi Undang-Undang TPKS. Nah, itu kan gerakannya lumayan masif ya Kak, dan Mm. remaja juga banyak tuh yang bersuara di situ. Menurut Kak Eka, apa yang membuat remaja itu akhirnya mau terlibat dalam gerakan tersebut sampai gerakan itu cukup kuat dan masif sampai akhirnya bisa tercapai gitu tujuannya? Iya. Jadi yang pertama mungkin berdasarkan pengalaman ya, yang di Bali gitu. Karena memang di PKBI sendiri kan ada youth center gitu yang terdiri dari teman-teman remaja yang memang kegiatan-kegiatannya penuh dengan diskusi dan dialog-dialog gitu ya terkait dengan kesehatan reproduksi dan juga seksual. Sehingga akhirnya terbentuk kesadaran bahwa memang penting untuk ada sebuah peraturan atau kebijakan yang juga melindungi perempuan gitu dan juga memastikan bahwa korban atau penyintas
kekerasan seksual mendapatkan pelayanan yang komprehensif, termasuk juga misalnya upaya pencegahan dari awal gitu. Nah, jadi akhirnya gerakan atau keinginan atau kesadaran itu muncul kan dari informasi ya, dan juga dari diskusi-diskusi yang terjadi begitu. Kemudian di satu sisi, dengan adanya arus informasi yang saat ini cukup cepat, misalnya termasuk juga bagaimana kita bisa memanfaatkan fungsi sosial media kayak Twitter, yang kalau misalnya membuat viral itu di Twitter itu tempat yang sangat strategis ya untuk membuat viral gitu ya, dengan hashtagnya, dan juga dari platform misalnya change.org gitu ya, yang memang khusus untuk menggalang menggalang dukungan atau menggalang kekuatan begitu. Nah, itu juga sebenarnya kan fungsi-fungsi sosial media ini juga bisa menjadi fungsi edukasi ya, dan juga memberikan informasi terkait urgensi dari sebuah hal yang ingin kita gerakkan gitu. Nah, akhirnya kenapa remaja mau terlibat? Yang satu tadi itu karena memang sudah punya kesadaran bahwa kebijakan ini itu juga nanti ada kaitannya dengan diriku sendiri loh gitu. Mungkin khususnya sebagai perempuan ya. Maksudnya, oh nanti aku sebagai perempuan itu aku akan dijamin loh hak-haknya gitu, misalnya saat misalnya amit-amit gitu ya ke depannya nanti menjadi penyintas, atau misalnya punya hak untuk mendapatkan informasi yang komprehensif terkait dengan kekerasan seksual gitu. Jadi dari kesadaran itu dan relatable dengan kehidupannya begitu ya, sehingga secara secara tulus gitu untuk bisa ikut gerakan. Atau yang kedua mungkin karena juga biasanya kan kalau sekarang itu trennya viral base itu ikut-ikutan ya. Jadi memanfaatkan tren gitu ya, memanfaatkan tren, memang orangnya suka ikutan tren gitu ya, dan itu bisa kadang-kadang dimanfaatkan juga untuk memobilisasi massa gitu, misalnya untuk membuat sebuah hal itu menjadi viral dan akhirnya menjadi gerakan gitu. Tapi pada intinya sih kenapa remaja terlibat itu karena tadi kesadarannya terkait dengan agensinya dan pengaruhnya terhadap dirinya sendiri gitu. Oke. Jadi berarti ketika remaja itu dikasih informasi, mereka terbuka untuk informasi dan edukasi yang tepat gitu ya, soal informasi yang akan mereka sampaikan nantinya, dan mereka sadar kalau ternyata itu adalah kebutuhan, itu remaja bisa turut bersuara dan juga ikut dalam Iya. gerakan gitu ya, Kak. Kakak ini ada yang nanya di chat, izin bertanya, kenapa membatasi hanya fokus usia remaja di 10-18, bukannya 10-24 tahun? Karena di usia irisan 18-24 itu sangat remaja dan mereka juga masih remaja sebetulnya. Iya. Sebenarnya juga saya sangat setuju kalau usia remaja itu 10-24 ya. Tapi memang di kebijakan kita di Indonesia itu memang dari peraturan Kementerian Kesehatan memang 10-18 tahun. Sebenarnya di kebijakan itu nggak dijelasin kenapa sampai 18 tahun ya, tapi kalau berdasarkan literatur, 18 tahun itu sebenarnya usia yang sudah pematangan aspek-aspek biologis dari aspek biologis dari seorang remaja begitu ya. Jadi dianggap setelah 18 tahun itu perkembangan pubertas itu sudah matang lah intinya gitu. Nah, terus kenapa pada akhirnya ada irisan lah Pak sampai 24 gitu. Nah, ada aspek-aspek dari pubertas itu selain biologis kan psikososial atau psikologinya dan sosialnya gitu ya. Nah, itulah yang dipertimbangkan juga gitu, karena di usia 20, 19, 20, 21, 22, 23, 24 itu kan masih masa kuliah, masa pendidikan juga gitu ya, masa proses juga membentuk keterampilan emosional gitu ya, kecerdasan emosional. Jadi sehingga di WHO pun, Badan Kesehatan Dunia pun itu membagi batasan usia remaja itu bahkan ada 3 layer, remaja awal, remaja tengah, sama remaja akhir gitu, sampai 24 tahun. Dan menariknya, seorang remaja itu tidak dipandang remaja lagi di Indonesia kalau dia sudah menikah. Jadi status pernikahan itu kan status sosial ya. Jadi saat dia sudah tidak dibilang remaja di Indonesia itu dilihat dari status sosialnya nikah atau enggaknya gitu. Jadi misalnya kalau Gesti di umur 16 tahun udah nikah, itu udah nggak dipandang sebagai remaja lagi gitu di Indonesia. Akhirnya pelayanan kesehatan yang remaja pun sebenarnya juga
apa ya, tidak diberikan gitu ya. Maksudnya tidak di-treat sebagai remaja, walaupun misalnya secara biologis masih remaja, tapi kalau dari status sosialnya itu dipandang sudah tidak remaja lagi gitu. Itu sih. Jadi memang aspek biologis dan aspek sosial itu yang tidak di apa yang menjadi pertimbangan gitu dari batasan usia. Oke. Sama mungkin usia 18 tahun udah punya KTP ya, Kak? Oh iya, betul. Itu tadi karena aspek biologis dan juga aspek Ah, perkembangan iya. kognitifnya ya. Makanya baru dikasih KTP Ya, diubah betul. gitu gitu ya. Mm-mm. Oke, kita balik lagi. Tadi ketika remaja udah dikasih informasi dan edukasi yang baik gitu ya, mereka bisa jadi sadar. Tapi memungkinkan nggak sih Kak remaja bisa aja mempercayai informasi yang salah gitu. Nah, ini berkaitan juga dengan pendidikan kritis yang kita diskusiin hari ini ya. Ya, Nah, banyak banget juga remaja yang masih percaya mitos-mitos tuh. Kayak misalnya, oh hubungan seksual pertama kali tuh nggak bikin hamil gitu kan. Akhirnya mereka melakukan hubungan dan ternyata, oh hamil gitu. Jadi, mmm, informasi-informasi seperti maksudnya gimana remaja ini bisa memilah antara informasi yang baik atau yang benar dan yang sebetulnya itu hanya informasi yang mitos gitu. iya. Itu jawabannya berarti balik ke kemampuan literasi ya. Jadi sebenarnya sering banget nih kita itu dengar literasi di Indonesia itu cukup rendah ya. Maksudnya selain nggak hanya terkait dengan minat baca, tapi juga bagaimana memahami informasi secara full atau secara utuh gitu. Nah, jadi sebenarnya inilah sebenarnya juga salah satu strategi yang cukup penting juga ya, menjadi penting untuk remaja ketahui bagaimana teman-teman remaja itu bisa memilih informasi yang memang tepat begitu. Dan saat ini dengan lagi-lagi perkembangan sosial media itu membuat attention rate-nya remaja itu semakin pendek, apalagi dengan aplikasi joget-joget itu yang cukup pendek, hanya hitungan menit gitu ya. Jadi membuat kebiasaan orang itu untuk bisa mendigest informasi atau mencerna informasi, waktunya sangat singkat gitu. Hmm. Nah, jadi menurut saya sih sebenarnya itu karena lingkungan ya akhirnya yang membentuk mereka secara tidak langsung memiliki kebiasaan attention terhadap sebuah hal itu dalam jangka waktu yang pendek-pendek gitu. Nah, jadi disinilah sebenarnya peran penting dari sekolah pada akhirnya ya, bagaimana untuk menumbuhkan kebiasaan menelaah informasi itu secara kritis dan juga secara utuh begitu. Dan karena kan membiasakan juga untuk untuk bisa memakan waktu yang cukup banyak dengan membaca gitu ya, dan mencari-cari informasi itu dengan beragam sumber, itu sebenarnya juga butuh waktu yang cukup panjang. Tapi saya yakin remaja sekarang ini juga punya potensi kok untuk itu. Karena buktinya untuk nyari untuk nyari sebuah informasi pembanding aja cepet banget kan, kayak FBI gitu. Jadi sebenarnya kan itu ada potensi lah ya untuk Benar. bisa membandingkan informasi-informasi mana yang benar dan mana yang keliru begitu. Dan karena juga selain karena kalau dulu kan 20 tahun yang lalu kekurangan informasi. Kalau sekarang problemnya adalah kelebihan informasi gitu. Lebihan. Banjir informasi. Jadi juga agak agak mungkin agak bingung ya, kira-kira remaja itu mau cari informasi yang tepat kemana begitu. Tapi sebenarnya sih menurut saya caranya ya memang itu tadi harus memang dilatih skill memahami informasi itu secara utuh gitu, dan juga kritis ya dalam menelaah informasi itu sendiri. Ya. Betul Kak, jadi remaja sekarang tuh, bukan hanya remaja, sebenarnya aku pun gitu ya, menerima informasi kayak banyak banget gitu dan, eee, remaja lebih biasa untuk baca yang pendek-pendek kayak thread di Twitter tuh Ya, seberapa sih gitu ya, terus caption di Instagram itu seberapa panjang sih gitu. Jadi mereka mungkin akan lebih mudah, cuman, ya, kayak Kak dan aku percaya gitu ya kalau sebenarnya remaja tuh bisa, maksudnya punya betul. bakat untuk, bisa memulai pendidikan kritis mungkin ya, Kak.
pendidikan kritis itu sendiri sebetulnya, aku mau tanya Kak, sebenarnya Mm-mm. pendidikan kritis itu sendiri menurut Kak Eka, apakah dibudayakan di dalam rumah atau sebenarnya di dalam sekolah itu udah termasuk pendidikan kritis atau gimana? Ya, oke. Nah, sebelum menjawab pertanyaan Gesti, Kakak mau tanya juga ke teman-teman yang ada di sini ya. Kira-kira kalau dengar pendidikan kritis, itu apa sih yang dipikirkan? Maksudnya pendidikan kritis itu apa? Gitu. Mungkin teman-teman bisa chat atau bisa langsung. Silakan teman-teman ketikkan di kolom chat. Karena siapa tahu ternyata dikit juga nih yang punya, maksudnya keliru juga ini pemahamannya tentang pendidikan kritis. Gitu. Betul. Oke. Silakan mungkin teman-teman juga pengen tahu ya, saya pengen tahu nih teman-teman pemahamannya terkait dengan pendidikan kritis itu apa gitu. Maksudnya apa sih pendidikan kritis? Kritis gitu. Kan sekarang ini sering banget kan ngomongin tentang kritis gitu. Maskot kritis itu kan Najwa Shihab ya. Maksudnya kalau kita ngomongin tentang yang Zaman sekarang kritis-kritis iya. gitu, pasti Pasti yang langsung. kebayang itu Najwa Shihab ya gitu. Tapi kalau teman-teman sendiri gimana? Coba ya. Ingin tahu juga ya, guys. Gimana teman-teman, pendidikan kritis menurut Kakak Paulus itu bersedia menguji nilai yang diyakini. Jadi mungkin dia akan cari tahu informasi lagi atau nanya, maksudnya bener nggak nih yang gue terima? Ya, Gitu. ya. Teman-teman yang lain, Atau kalau mau skip, skip aja nggak apa-apa ya. Oke, mungkin sambil mungkin kita menunggu ya guys ya. Sebenarnya kalau di konsep pendidikan kritis itu ada tokoh-tokoh besar. Nah, salah duanya yang saya tahu itu ada Paulo Freire dan juga Mansur Fakih gitu ya di bukunya. Memang cukup terkenal gitu dalam konteks critical thinking dan juga bagaimana pendidikan kritis itu sebenarnya fungsinya adalah untuk memanusiakan manusia gitu yang mengalami dehumanisasi gitu. Jadi konsep pendidikan kritis itu ujungnya adalah untuk bisa mentransformasi ketidakadilan sebenarnya. Karena kan menurut Ki Hajar Dewantara kan tujuan pendidikan itu adalah untuk mencapai kebebasan dalam berpikir ya. Nah, sebenarnya pendidikan kritis itu adalah salah satu pendekatannya gitu. Jadi pendidikan kritis itu sebenarnya sebuah proses untuk pembebasan seseorang gitu ya dari dari pengalamannya mengalami ketidakadilan secara sistem atau secara struktur untuk bisa secara mandiri atau berdaya gitu ya untuk mentransformasi sebuah sistem atau struktur itu menjadi adil gitu dan juga turut serta dalam proses perubahan itu sendiri. Indikator atau tanda-tandanya adalah memiliki kebebasan dalam berpikir gitu. Nah, jadi intinya sih sebenarnya pendidikan kritis itu simpelnya adalah kebebasan dalam berpikir ya. Dan juga tadi sama dengan Kak apakah tadi lupa Paulus, Kak Paulus bahwa memang pendidikan kritis itu proses yang memang harus secara rutin gitu ya kita juga mempertanyakan apa yang kita yakini gitu. Apakah masih relevan? Apakah ini benar-benar yang membebaskan? Apakah kita hanya meyakini sebuah hal sesuai dengan keyakinan dominan atau keyakinan mayoritas gitu-gitu. Itu sih kira-kira. Jadi pendidikan kritis itu tidak hanya ngomongin tentang hasil akhirnya adalah kebebasan berpikir, tapi juga proses pembebasannya. Gitu. Menurut itu ya, masuk lagi sama Paulo Freire itu. Iya. Oke, ini tadi Kakak Obing barusan juga bilang kalau pendidikan kritis itu berani mengutarakan sesuatu pada saat ada sesuatu yang dirasakan kurang nyaman, tentunya dengan cara berpikir yang logis. Nah, ini sejalan dengan yang tadi Kak Eka sebutin ya, berangkat dari pengalaman seseorang yang mungkin mengalami ketidakadilan sistem atau struktur gitu ya, dan dia dalam prosesnya itu menggunakan kebebasan dia untuk berpikir dan akhirnya untuk mentransformasi struktur atau sistem tersebut jadi lebih adil, terus juga dia juga terlibat turut serta untuk mencapai keadilan itu gitu ya. Iya, betul. Oke, ini Kakak Kevin usia 18-24 sebetulnya juga dari segi psikis atau biologis belum matang. Seperti halnya menikah di bawah 21 tahun, perempuan dan laki-laki
untuk perempuan dan laki-laki di bawah 25 tahun itu belum layak sebetulnya. Tapi aturan pembatasan usia yang memaksa remaja menjadi usia dewasa padahal usia tersebut masih usia remaja. Ini dari Kakak Kevin. Terima Ya. kasih Kakak Kevin sudah menyuarakan ini. Itu Kakak sebenarnya Eka juga mau pernyataan nanggepin? kritis ya dalam pembatasan usia itu gitu untuk konteks layanan kesehatan remaja. Iya, mungkin perlu direfleksikan kembali tepat atau enggak usia remaja itu di angka-angka itu gitu ya. Oke, lanjut nih Kak. Em, dari ngomongin program gerakan gitu ya, terus juga ke pendidikan kritis, itu kan kaitannya erat gitu ya Kak. Maksudnya semakin kritis orang-orangnya nih, maksudnya semakin kritis remaja yang terlibat dalam gerakan itu akan semakin dalam dan mungkin akan semakin mungkin belum tentu kuat karena nggak masif gitu ya, tapi mungkin akan lebih makin bermakna gitu. Nah, menurut Kak, kenapa pendidikan kritis itu punya komponen penting atau merupakan komponen kunci dari membangun gerakan remaja, Kak? Oke, jadi saya ingin mengutip salah satu pernyataan gitu ya dari profesor di John Hopkins University gitu, Dr. Hahri Han gitu. Pokoknya dia adalah profesor dari political science-nya John Hopkins gitu. Oke. Ini menarik bahwa katanya di era perkembangan sosial media ini, sebuah movement atau sebuah gerakan sosial itu lebih banyak yang mobilizing atau memobilisasi massa dibanding organizing atau mengorganisir sebuah massa gitu. Karena itu hal yang berbeda. Jadi pergerakan sosial itu saat ini dengan adanya teknologi dan informasi yang sangat cepat itu mudah untuk mendapatkan banyak dukungan hanya dari hashtag, terus dari thread atau dari jarkoman, email, WA gitu-gitu kan. Tapi itu tidak kuat pergerakannya karena hanya sebatas touch atau interaksinya hanya sebatas online saja. Nah, pergerakan yang kuat itu dibilangnya itu adalah yang mengorganisir atau mengorganize gitu. Jadi dari keresahan-keresahan yang dirasakan oleh komunitas atau kelompok-kelompok yang merasakan ketidakadilan, dari amarah itu diubah atau di-shifting menjadi sebuah kemampuan atau keterampilan dalam mengorganisir dirinya sendiri untuk bisa terlibat dalam membuat perubahan. Gitu. Jadi intinya ada dua kemungkinan gitu ya sekarang kalau dalam konteksnya menciptakan gerakan sosial gitu melalui mobilizing, jadi memanfaatkan nih netizen yang amarah gitu kan, netizen yang kesel gitu misalnya dengan adanya kasus kekerasan seksual, terus menandatangani petisi gitu. Tapi itu sebenarnya gerakannya tuh nggak cukup kuat karena hanya sebatas interaksinya hanya sebatas hashtag atau online atau petisi aja. Tapi yang disarankan adalah bagaimana membuat gerakan itu yang mengorganize atau mengorganisir orang-orang yang terdampak itu untuk bisa mampu untuk bisa terampil gitu ya menggunakan kemampuannya dalam membuat sebuah perubahan, termasuk juga mengajak lingkungan sekitarnya. Sehingga pendidikan kritis itu penting gitu, karena pendidikan kritis itu juga meningkatkan kesadaran kritis. Kesadaran kritis itu artinya sadar bahwa dirinya mengalami ketidakadilan, itu kan juga salah satu hal yang proses yang penting ya. Karena kadang-kadang kan orang itu merasa orang itu tidak sadar kalau dirinya mengalami ketidakadilan gitu. Jadi perlu disadarkan dulu gitu. Nah, itu kenapa pendekatan pendidikan kritis itu penting. Jadi pendekatan pendidikan kritis itu sebenarnya bukan terjadi di lingkup formal ya, tapi lebih banyak di lingkup informal. Kayak misalnya dialog-dialog kritis, terus juga mempertanyakan banyak hal, kemudian menganalisis sebuah masalah dari banyak segi atau perspektif gitu. Misalnya contoh kehamilan remaja, itu misalnya seringnya hanya dipandang perilaku remajanya aja, padahal sebenarnya itu ada sistemnya gitu. Misalnya bagaimana penyediaan informasi kesehatan reproduksi yang tidak komprehensif misalnya. Terus juga
adanya relasi kuasa gitu, misalnya dikaitkan dengan budaya patriarki. Terus misalnya ada faktor ekonomi, misalnya faktor kemiskinan yang struktural, sehingga dia tidak mendapatkan kualitas pendidikan yang berkualitas gitu misalnya gitu ya, dan tidak ada pola pengasuhan yang baik segala macamnya. Jadi maksudnya pendidikan kritis itu menjelaskan banyak perspektif untuk hanya satu kasus gitu. Jadi itu penting banget, makanya pendekatan pendidikan kritis itu untuk menumbuhkan kesadaran sehingga gerakan itu akan semakin kuat dan mengakar karena dia mengorganisir orang-orang yang terdampak dan juga stakeholders lainnya untuk bisa bergerak gitu sih. Oke, berarti justru aku salah berarti tadi di awal aku ngomong justru yang sedikit orang dan karena mereka yang paham gitu ya apa yang mereka suarakan itu nggak kuat, justru itu malah yang kuat ya Kak. Iya, justru itu yang kuat karena memang dia punya kesadaran kritisnya, tapi intinya sih memang kesadaran kritis ya kalau dalam konteks gerakan itu sendiri, dan kalau kita ngomongin pendidikan kritis gitu. Karena walaupun banyak orang, walaupun masif, tapi kalau misalnya dia tidak punya kesadaran kritis, itu Hanya di nggak akan permukaan aja. hanya satu waktu doang gitu. Jadi itu yang nggak akan tepat sasaran juga mungkin ya. Oke deh, teman-teman kalau ada yang mau bertanya, silakan ketikkan pertanyaannya di kolom chat ya. Mumpung kita ada Kakak Eka untuk ngobrolin pendidikan kritis. Ini ada pertanyaan dari Kakak Gambit. Bagaimana mendorong pendidikan kritis pada komunitas yang terstigma dan terdiskriminasi? Nah, ini menarik, Kak, karena teman-teman yang terpinggirkan gitu ya, yang terstigma dan terdiskriminasi ini mungkin lebih susah juga untuk bisa mengeluarkan pendapatnya nih. Nggak kayak, mungkin kalau teman-teman remaja di sekolah, mereka susah nih udahan ngeluarin pendapatnya di dalam kelas. Tapi ditambah lagi mereka-mereka yang terstigma dan terpinggirkan ini mungkin jauh lebih susah gitu ya Kak untuk mereka bisa mengeluarkan pendapatnya. Silakan Kak Eka. Oke, mungkin kalau refleksi dari pengalaman di sini ya, bagaimana misalnya saya sendiri waktu remaja atau misalnya juga saat ini bertemu dengan remaja gitu sebagai kelompok yang masih mengalami stigma dan diskriminasi dalam konteks kebebasan dalam berpendapat gitu. Di awal itu sebenarnya kita penting banget punya perspektif bahwa orang yang nanti kita akan ajak berdialog itu setara. Artinya kadang-kadang kan ada superhero syndrome ya, guys ya. Kita datang ke komunitas merasa bahwa kita akan mengubah nih komunitas itu gitu kan. Jadi ada pandangan bahwa komunitas itu less powerless gitu, maksudnya punya power yang lebih lemah dibanding kita gitu. Padahal sebenarnya pendidikan kritis itu mensyaratkan dialog itu terjadinya setara gitu. Tidak ada power yang tidak imbang gitu ya dalam konteks dialog itu sendiri. Nah, itu sebenarnya salah satu syarat yang paling penting bahwa kita sadar bahwa tidak ada power yang keseimbangan power itu penting untuk adanya sebuah dialog gitu ya, bahwa teman-teman kelompok yang terstigma dan terdiskriminasi itu sebenarnya yang expertnya gitu, yang expertise-nya. Sehingga akhirnya dalam proses dialog pun akan berbeda gitu. Maksudnya bagaimana kita akhirnya menggunakan metode yang menggali pengalaman mereka gitu ya, secara humanis misalnya, bagaimana mendengarkan dengan berempati misalnya gitu ya, dengan tidak ngejudge. Kadang-kadang kan kita mungkin kalau misalnya sudah terlatih untuk bisa berempati, itu bisa membedakan ya mana pertanyaan yang intimidatif dan mana pertanyaan yang mengekspor pengalaman gitu ya. Jadi untuk mendorong pendidikan kritis itu sebenarnya diawali dari, menurut saya ya, diawali dari kita sendiri yang nantinya akan berdialog itu memiliki sebuah kesadaran bahwa tidak ada yang lebih punya power, maksudnya harus setara gitu ya kesadarannya gitu. Nah, kadang ini mungkin kadang nggak disadari ya Kak. Iya, betul. Kadang kita nggak sadar, kita datang ke komunitas remaja, kita mau kasih informasi soal HKSR gitu. Tapi kita ngerasanya mereka ini nggak ngerti soal HKSR gitu. Kayak kita si paling paham HKSR gitu kan. Jadi kita Iya, kasih aja tuh terus.
kita Heeh. jejelin tuh ke remaja gitu. Iya, Padahal iya. justru seharusnya nggak gitu ya Kak. Dan itu emang kadang tuh nggak disadari sama banyak orang ya Kak. Iya betul, karena mungkin kita pun juga menjadi sebuah korban dalam sistem ya. Maksudnya korban untuk apa? Misalnya si paling berbuat baik gitu kan ya. Maksudnya hal-hal yang sangat kapitalis itulah ya dengan komoditi kebaikan dan segala macamnya. Tapi memang setidaknya hari ini kita sadar bahwa kalau misalnya kita ingin berinteraksi, kalau kita ingin menggunakan pendekatan pendidikan kritis, hal pertama yang harus dimiliki adalah kesadaran atas kesetaraan itu sendiri dalam berdialog gitu. Dan itu akhirnya berimplikasi pada bagaimana kita memperlakukan orang-orang sekitar kita gitu ya, teman-teman yang juga terstigma dan terdiskriminasi itu menjadi manusia yang memang punya potensinya gitu. Dan pada akhirnya mereka pun pasti punya apa ya, pasti punya potensi dan punya hal yang memang mereka ingin optimalkan gitu misalnya untuk bisa keluar dari situasi-situasi yang tidak adil itu sendiri gitu. Tapi memang proses waktunya cukup tidak sebentar ya, Jess gitu. Itu Iya sih. Jadi benar. memang caranya ya mendorong ya menurut saya itu sih dari kesadaran itu sendiri dan banyak berdialog. Oke deh. Ini ada pertanyaan lagi Kak dari Kakak Lee Junior. Eh, Kakak Eka bisa dijelaskan tidak proses berpikir kritis itu yang seperti apa sebetulnya? Oke, proses berpikir kritis itu seperti apa? Sebenarnya sih tidak ada exact harus kayak gimana ya. Namanya aja kebebasan sebuah berpikir. Indikatornya adalah saat kita berpikir apakah kita dipengaruhi oleh sebuah dogma atau dominasi mayoritas pikiran tertentu atau tidak, itu aja sih sebenarnya. Hmm. Dan berpikiran kritis itu bagaimana kita juga menerima dan mencari informasi-informasi alternatif gitu. Maksudnya kan berpikir kritis di sini sebenarnya juga penekanannya bagaimana kita mendapatkan banyak perspektif gitu ya guys ya, terkait dengan sebuah isu atau sebuah topik gitu. Dan akhirnya melihat mana informasi yang memang akhirnya melepas ketidakadilan itu sendiri. Jadi ya Hmm. memang akhirnya proses berpikir kritis itu adalah proses bagaimana kita membebaskan pikiran kita gitu ya dari keyakinan yang besar mungkin yang dari sistem gitu diberikan gitu misalnya bahwa ya misalnya bahwa sesuatu itu adalah benar dan tidak dapat didiskusikan gitu misalnya. Nah, itu sih. Jadi masih perlu banyak mencari atau mengeksplor informasi-informasi yang lainnya dan juga membebaskan kita dalam berpikir juga gitu. Dan itu Hmm. juga prosesnya cukup cukup challenging juga mungkin ya buat diri kita sendiri yang tidak terbiasa untuk mengkritisi diri sendiri gitu. Ya, betul Kak. Biasanya kita terima informasi, oke ini yang betul, udah gitu ya. Kita menutup diri kita untuk ngelihat dari perspektif lain karena udahlah Iya. ini aja, udah gitu. Justru mungkin kalau misalnya kita ada panduan, maksudnya dikasih tahu pendidikan kritis itu yang harus seperti A, B, C, itu justru mungkin bukan kritis ya Kak, karena tadi berarti kita nggak bebas untuk berpikir gitu kan ya. Iya, jadi memang karena memang terjadinya di lingkup-lingkup informal ya banyak kan kalau dari literaturnya yang saya baca gitu ya. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman punya pengalaman lainnya, tapi memang banyak kan bagaimana kita sebenarnya membebaskan diri kita untuk memiliki sebuah pemikiran itu sendiri gitu dan dan bagaimana ujungnya adalah untuk bisa melepaskan diri kita atau membantu atau memfasilitasi atau mengorganisir teman-teman atau kelompok yang mengalami ketidakadilan itu bersamalah ya untuk bisa mandiri atau keluar dari situasi itu gitu. Oke. Menarik. Eh Semoga tidak berat ya guys, tapi iya udah tapi udah menarik juga bagaimana. sore-sore ya, hari Jumat sore, bahasannya berat ya, padahal udah mau weekend. Kayak Kak, balik lagi ke tadi pengorganisasian remaja ya. Kalau kita pastikan gap umur, terus juga mungkin beda-bedanya background
gimana kita dibesarkan dan gimana remaja saat ini dibesarkan, beda generasi gitu ya. Mungkin itu akan ada tantangan tersendiri sebenarnya dalam melakukan pengorganisasian remaja kan ya. Nah, Kakak, berdasarkan pengalaman Kak Eka nemuin tantangan apa aja sih Kak dalam dalam pengorganisasian remaja? Tidak dapat dipungkiri memang ageism itu ada gitu ya. Maksudnya ya bahkan saya sendiri juga beberapa kali itu ya, maksudnya dipandang sebelah mata karena usia dan segala macamnya gitu. Tapi memang pada akhirnya pengorganis apa ya, gerakan remaja itu memang membutuhkan juga adanya hubungan yang positif dari orang dewasa dengan remaja gitu. Youth adult partnership yang positif gitu ya. Maksudnya kesadaran kritis nggak hanya diupayakan di antara remajanya, tapi juga bagaimana orang dewasa itu juga memiliki kesadaran kritisnya. Karena mau nggak mau, kan kalau misalnya kita ingin membuat sebuah gerakan untuk mentransformasi gitu, misalnya sebuah peraturan atau kebijakan, pasti orang dewasa kan ya yang punya hold that power gitu, maksudnya powernya itu yang membuat kebijakan itu. Jadi mau nggak mau kan kita juga mesti berinteraksi dengan orang dewasa. Jadi menurut saya memang tantangannya sih bagaimana untuk membuat kesadaran kritis untuk bisa menjalin interaksi atau hubungan yang setara dengan teman-teman remaja itu di kalangan orang dewasa itu sendiri gitu. Dan bagaimana misalnya lingkungan itu teman-teman remaja juga bisa mendorong lingkungan itu bisa aman dan nyaman, dan juga mungkin juga gerakan untuk bisa menyadarkan lingkungannya atau orang-orang dewasa itu untuk punya kesadaran kritis terhadap keterlibatan remaja dalam sebuah program, atau misalnya dalam keterlibatannya untuk membuat sebuah kebijakan atau keputusan di level desa gitu misalnya. Nah itu sih, jadi tantangannya sih lebih ke bagaimana juga membuat kesadaran kritis di lingkungan-lingkungan sekitar kita, dan ya resiliensi dalam proses gerakan itu kan sebenarnya cukup lama ya guys, maksudnya waktunya cukup lama juga gitu ya. Nah bagaimana resiliensi untuk tetap berjuang dalam gerakan itu juga menjadi sebuah tantangan sih. Ya benar. Gimana kita bisa tetap persisten gitu ya untuk Betul. mempertahankan gerakan itu. Teman-teman kalau ada yang ingin bertanya, sudah mulai pusing kah? Tapi mungkin intinya sih sebenarnya guys, kalau terlalu abstrak ya, maksudnya sih sebenarnya pendidikan kritis itu ingin membuat proses-proses dialog yang tidak diskriminatif, itu aja sih intinya. Dan pada akhirnya kita percaya bahwa proses dialog yang kritis itu yang membuat setiap orang yang terlibat di dalamnya itu merasa respectful gitu ya, maksudnya merasa ada gitu, merasa dihargai, dan juga dirinya itu merasa misalnya terlibat gitu istilahnya, dan punya power. Itu sih intinya yang saya pahami gitu ya terkait dengan pendidikan kritis. Iya. Kalau banyak juga nih Kak, mitos-mitos terkait remaja sebagai relawan kan ya. Jadi mungkin ini secara ya ada kaitannya gitu ya, walaupun mungkin aku agak meloncat gitu, tapi pasti ada kaitannya. Kayak misalnya, remaja sekarang mah susah nih diomongin. Mereka mah maunya enak, maunya instan gitu. Nggak kayak kita dulu mah dulu si paling tangguh gitulah. Itu gimana menurut pandangan Kakak ngelihat mitos-mitos itu masih dipercayai sama orang dewasa yang sebenarnya bekerja dekat banget dengan remaja? Iya, pertanyaannya menarik guys. Mungkin saya juga pengen tahu ya jawaban teman-teman di sini yang mungkin masih remaja dan mungkin punya pengalaman di gitu ini, maksudnya mendapatkan pernyataan itu gitu ya guys ya. Karena biar dialog kita di sini sore ini juga kritis ya, nggak Ya, saya nggak dari dan kita Gesti aja ya. doang ini ngomongnya gitu ya kan.
Mungkin teman-teman juga bisa terlibat dalam proses diskusi ini gitu karena sifatnya sharing ya. Mungkin tadi yang dari Yang mana? sudah open mic nih. Siapa yang ingin? Oh, ada Kak Fani. Kakak Rani, atau ini sebenarnya kepencet aja, Kak? Oh, kepencet. Oke. Tadi aku ngelihat Kakak Lee Junior sempat angkat tangan, sempat raise hand. Kalau ada yang mau disampaikan, Kak? Iya, ada sedikit sebenarnya mau disampaikan, Silakan, Kak. Mbak Sugis ya, terkait pikiran pendidikan kritis ya. Ya. Sebenarnya aku setuju ya, karena ada yang kubarisbawahi adalah kesetaraan dalam berdialog ya. Kalau berpikir kritis adalah kesetaraan dalam berdialog. Karena kalau remaja yang kutangani sekarang kan emang kebanyakan populasi kunci ya, lebih ke teman-teman LGBT, LSLTG dan pekerja seks perempuan sebenarnya. Nah, memang butuh waktu sebenarnya ketika untuk mendapatkan kesetaraan dalam berdialog. Karena memang ada dua sisi ya yang akan kita diajak dialog, dan dua sisi ini juga harus selesai dengan dirinya masing-masing, sehingga ketika dua sisi ini ditemukan ya baru timbul adanya kesetaraan. Tapi kan kalau sekarang ini tuh agak susah ya, kalau mereka sudah meng-cut duluan pemikiran tentang LGBT, sehingga agak susah membuka keran-keran dialog ketika hal itu juga dibenturkan dengan agama segala macam gitu. Sehingga tapi saranku memang objeknya dulu ya, apa yang kita lakukan terkait remaja maupun populasi kunci itu yang memang harus dikuatkan dulu. Terkait dengan ininya tadi ya, kebebasan dalam berpikir mereka, kemudian apa yang mereka rasakan, apa yang dialamin oleh teman-teman remaja ini, sehingga mereka ini bisa dianggap setara gitu. Nah, kebablasan juga kadang kan kita karena faktor usia juga kan. Kalau menurutku ini kita ngelihat meratifikasi apa tadi Mbak Eka? Ya. Yang remaja Konvensi tadi hak meratifikasi ya konvensi anak, dan itu juga kita masih tetap ngikutin WHO ya terkait umuran. Sementara kebudayaan terus dengan inian Indonesia dan negara-negara lain juga itu cukup berbeda jauh, di mana umur kalau di barat itu umur belasan tahun mereka sudah keluar dari rumah dan sudah hidup mandiri, sementara kita pun sampai kadang sampai umur 30 masih tetap serumah dengan orang tua. Juga kebudayaan ini juga mempengaruhi sebenarnya faktor berpikir kenapa remaja kita ini masih dianggap belum bisa menentukan pilihan, karena memang itu dia tadi, ada budaya kuat yang mengikat mereka ini masih termasuk orang tua yang masih tetap harus memberikan keputusan. Saya cuma pengen nambahin sedikit begitu aja Mbak Eka, karena memang ada beberapa hal yang harus dikuatkan dulu ya terkait. Iya, betul. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Li. Berarti sebenarnya refleksinya adalah kita hadapannya dengan sistem dan struktur ya, guys. Betul, Kak. Jadi lebih kemana, bagaimana sih sistem pendidikan kita gitu kan, pola-pola pengasuhan dalam unit keluarga gitu misalnya. Sebenarnya bisa banget juga, maksudnya saya juga observe beberapa influencer gitu ya misalnya ya, ngomongin terkait dengan kebebasan berpikir segala macamnya, dan setelah dipelajari memang ternyata pola asuh orang tuanya yang sangat membebaskan untuk anaknya dalam berdiskusi gitu dan berdialog. Kalau misalnya kalau saya refleksi sendiri gitu ya, waktu anak-anak atau remaja bahkan ngomongin kenapa apa gitu misalnya, itu aja nggak dikasih nanya gitu. Maksudnya kan akhirnya itu juga sangat mengkerdilkan apa ya, keberanian untuk bisa mengeksplor banyak hal, alternatif pemikiran gitu. Jadi memang akhirnya lebih ke sistem dan struktur itu sih, banyak yang mesti dikerjakan Dan juga. untuk merubah sistem dan struktur itu nggak mudah banget ya Kak, karena Betul. Karena kita tuh udah dari lahir berada di sistem dan struktur yang seperti itu, budaya kalau kata Kali yang seperti itu. Jadi
untuk kita merubahnya, apalah kita ya seonggok orang ini mau merubah sistem yang besar kalau nggak dengan tadi pengorganisasian, pendidikan kritis, dan pembentukan gerakan yang mungkin juga kuat dan mengakar, itu ya mungkin nggak terwujud gitu ya Kak. Tapi mungkin bisa dimulai dari generasi kita-kita yang sadar ini mungkin ya Kak Eka. Ya, susah bukan berarti nggak mungkin ya guys, maksudnya Iya, it's benar, possible, benar. tapi memang butuh waktu, tapi bisa dimulai dari diri sendiri kita dulu gitu. Betul. Oke. Ini pertanyaan Gesti belum kejawab ya. Oh iya, aku tadi hampir lupa loh. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin sharing juga guys, maksudnya kan kayaknya nih teman-teman ada juga nih yang remaja ya kan, Teman kita kasih itu kesempatan juga. karena teman-teman remaja adakah di sini ya? Jangan-jangan yang di sini justru orang dewasa. Oke. Atau mungkin aku aja deh kali ya Kak. Boleh, boleh. Aku kan remajaku belum lama. Iya, iya, boleh deh guys. Jadi ada di beberapa kesempatan gitu ya, yang sebenarnya aku bersinggungan dengan orang-orang yang sebetulnya mereka paham, mereka maksudnya mereka sudah diberikan informasi soal meaningful youth participation gitu, atau pelibatan orang muda yang bermakna, terus juga mereka yang sudah menerima informasi soal partnership antara kemitraan orang muda dan orang dewasa gitu. Tapi justru ketika aku ngomong, aku kasih pendapat gitu, dia bisa aja di tengah-tengah jalan aku ngomong, dia langsung cut dan langsung, "Nggak kayak gitu, guys, gini gini ini," gitu. Mungkin emang aku salah gitu, mungkin emang aku berada di pemahaman yang salah, tapi Ya, dengan ya. dia tiba-tiba nge-cut dan langsung menjelaskan panjang lebar yang dia maksud, tanpa menimbangkan poin dia dan poinku gitu, itu buat aku jadi takut Kak sebetulnya untuk ngomong lagi. Di situasi kemudian gitu, aku nggak berani kalau aku ada pertanyaan, nggak deh gue nggak nanya, gue cari dulu sendiri atau gue tanya ke orang lain gitu baru ke dia. Walaupun aku sebetulnya harusnya apa ya, ininya ke dia gitu. Karena untuk report dan lain-lain itu ke dia sebagai yang di atas aku gitu ya. Gitu Ya, Kak. ya, 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 ya. Berarti lebih ke ya tadi itu karena dipandang bahwa itu tadi tidak setara ya kan. Jadi merasa punya lebih power gitu. Bahkan kalau misalnya dalam apa ya, dalam struktur supervisor dan yang di bawahnya itu pun sebenarnya kan juga dalam konteks pekerjaan juga ada resiko dalam apa apa istilahnya ya, maksudnya power yang tidak seimbang juga gitu ya. Padahal kalau misalnya kita ngomongin pendidikan kritis pun sebenarnya juga bisa di level lingkungan kerja gitu. Dengan pembagian tugas dan tanggung jawab bukan berarti apa lebih apa tidak memanusiakan manusia gitu sih guys. Jadi memang itu apa terima kasih Gesti sudah sharing pengalamannya ya guys. Maksudnya pasti itu juga kemungkinan dialami oleh teman-teman remaja yang lainnya juga dan memang perlu apa ya masih di apa tidak bisa dipungkiri bahwa memang pandangan-pandangan terhadap remaja saat ini tuh juga masih kental dengan hal seperti itu, bahwa remaja saat ini mentalnya strawberry kayak atau mentalnya apa ya, strawberry ya kayaknya kalau nggak salah labelnya gitu ya, terus lembek atau segala macamnya. Padahal kalau kita misalnya ngelihat secara garis besar itu kenapa bisa terjadi hal-hal seperti itu, secara nggak langsung orang-orang yang ngomong gitu pun sebenarnya berkontribusi dalam hal itu gitu, bahwa sebenarnya teman-teman remaja itu bisa jadi menjadi korban dari sebuah sistem yang memang tidak membebaskan mereka untuk berpikir dan berpendapat. Gitu. Yang mungkin juga sebetulnya si orang dewasa yang melakukan ini juga korban ya Kak dari sistem itu. Jadi mungkin dia waktu kecil ngalamin itu gitu waktu remaja. Jadi ketika dia dewasa dia merasa ya ini yang benar tuh kayak gini gitu. Iya, betul. Jadi akhirnya kembali ke kesadaran kritis itu sendiri ya.
dan juga memandang itu sebagai sebuah hal yang memang berkaitan satu sama lain. Aku seneng banget sih Kak kita diskusi ini sore ini karena mungkin ini bisa jadi harapannya ya bisa jadi pemutus rantai gitu ya untuk Betul. supaya nggak terulang lagi ke generasi-generasi berikutnya gitu. Iya, betul. Oke Kak, ini ada pertanyaan dari Kakak Rosa. Apa tanggapan remaja terhadap pendapat bahwa remaja belum bisa berpikir kritis terkait pendidikan seksualitas? Karena biasanya orang tua itu sangat khawatir saat anaknya mulai belajar tentang seksualitas. Menurut remaja, apakah kekhawatiran ini relevan? Bagi orang tua pasti selalu mengkhawatirkan. Panjang ya, sebentar Kak. Apa saran atau pendapat dari remaja untuk menanggapi kekhawatiran orang tua? Umumnya adalah khawatir anaknya melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Ini yang sebenarnya banyak banget dialami remaja dan orang dewasa, orang tua ya Kak khususnya. Pasti kekhawatiran orang tua itu ada gitu. Iya, Dan remaja juga sebenarnya nggak nyaman dikhawatirkan kayak gitu. Waktu aku jadi remaja ya. iya. Oke, jadi ini bagaimana untuk merespon kekhawatiran orang tua ya dalam anaknya saat anaknya mendapatkan pendidikan Pendidikan seksualitas. seksualitas. Nah, ini menurut saya sebenarnya ada dua hal. Yang pertama adalah orang tua juga mesti tahu pendidikan seksualitas itu sebenarnya apa aja gitu. Maksudnya kan komponennya itu tidak hanya semata-mata perilaku seksual ya. Kalau dari UNESCO kan pendidikan seksualitas yang komprehensif itu ada kurang lebih 8 komponen gitu. Mulai dari kesehatan emosional atau psikologis, kemudian fisik atau biologis, kemudian psikososial, kemudian bagaimana memiliki keterampilan dalam penerimaan diri, kemudian pengendalian emosi dan lain-lainnya gitu. Jadi sebenarnya salah satu hal yang bisa direspon gitu ya terhadap kekhawatiran itu yang menjelaskan ke orang tuanya sendiri bahwa sebenarnya pendidikan seksualitas itu komponennya itu banyak hal loh yang disampaikan gitu dan 8 komponen itu memang diyakini bisa membuat teman-teman remaja itu berdaya dalam mengambil keputusannya gitu. Yang pada akhirnya memang pengambilan keputusan itu kan pastinya yang terbaik buat teman-teman remaja itu sendiri gitu ya. Nah itu yang pertama. Kemudian nggak nyaman dikhawatirkan demikian gitu. Kemudian yang kedua memang itu tadi ya, maksudnya berdasarkan pengalaman terkait dengan pemberian pendidikan seksualitas, memang mau nggak mau intervensinya harus kepada tiga pihak bahkan ya. Anak-anak kalau misalnya di sekolah itu ada ke gurunya dan juga ke orang tuanya, sehingga memang lingkungan yang aman dan nyaman dalam ngobrolin seksualitas itu juga penting gitu untuk bisa tercipta sehingga tidak muncul stigma-stigma lainnya gitu dalam proses diskusi-diskusi seksualitas itu sendiri gitu. Dan ngomongin seksualitas ya bukan berarti remaja tahu soal seksualitas bukan berarti remaja mau berhubungan seksualitas gitu ya Kak. Mau berhubungan seksual langsung saat itu gitu kan. Ya. Ini yang juga sering dipahami oleh orang tua ya Kak. Kalau orang muda atau orang remaja tahu soal seksualitas, mereka akan berhubungan seksualitas kayak yang tadi disebutkan sama Kakak Rosa karena orang tua umumnya khawatir nih kalau anaknya akan berhubungan seksual di luar pernikahan. Iya. Padahal sebenarnya di pendidikan seksualitas itu dibahas juga soal batasan kan ya Kak. Betul. Jadi gimana sebenarnya jadi jatuhnya ini bukan boleh atau enggak berhubungan seksual sebelum atau sesudah nikah gitu, tapi justru di mana anak-anak paham dulu resikonya apa, terus juga paham kenapa dia mau berhubungan seksualitas dan kenapa berhubungan seksualitas jadi kebutuhan untuk dia misalnya kalau dia punya keinginan itu gitu. Terus ya banyaklah bla bla blanya gitu ya. Tapi terima kasih Kakak Rosa juga udah mempertanyakan ini karena ini juga pasti kekhawatiran banyak orang tua dan juga keresahan remaja sebenarnya. Karena jadi waktu aku remaja dan dibilang untuk tidak boleh berhubungan seksual sebelum menikah gitu-gitu, aku jadi ngerasa kok aku nggak dipercaya ya gitu. Jadi ada rasa kenapa orang tua ada statement itu ke aku padahal kepikiran aja untuk berhubungan seksual enggak saat itu gitu. Jadi
sebenarnya mungkin itu bisa jadi indikator juga remaja jadi punya gap dengan orang dewasa yang akhirnya mereka nggak mau, udah deh untuk soal pacaran, untuk soal seksualitas, untuk soal ini gue nggak usah cerita deh, karena orang tua gue pasti akan langsung no gitu, akan langsung panjang ceritanya gitu. Iya, betul banget. Dan memang masih PR banget ya, guys, terkait dengan pendidikan seksualitas ini gitu ya, khususnya untuk orang tua. Karena memang ya berdasarkan pengalaman, mungkin orang tua juga tidak punya pengalaman yang relevan saat dia sebagai remaja mendapatkan pendidikan seksualitas, sehingga akhirnya tidak punya experience yang konkret gitu ya terkait dengan pendidikan seksualitas itu sendiri. Sehingga akhirnya proyeksinya adalah ke anaknya khawatir gitu kan, segala macamnya gitu. Jadi ya PR juga buat apa ya, buat pemerintah sebagai sebagai pihak yang bertanggung jawab ya untuk pemenuhan HKSR gitu bagi remaja, juga menargetkan orang tua gitu dalam konteks ini. Benar, karena tadi ini Kakak Rosa bilang juga hanya segelintir orang tua yang bisa punya kesempatan mendapatkan penjelasan ini. Benar banget. Ya. Tapi berdasarkan pengalaman di sini sih guys, di Bali gitu ya, maksudnya setelah beberapa tahun kita membantu untuk memberikan pendidikan penyediaan informasi terkait dengan kesehatan reproduksi dan seksualitas, sebenarnya beberapa orang tua juga sangat semangat ya untuk bisa tahu. Ya memang tadi karena platformnya itu masih belum banyak ada gitu. Jadi memang mesti ada effort lagi gitu ya, orang tua udah sibuk nyari kerja gitu ya kan misalnya. Terus juga mesti tahu informasi itu. Tapi kan itu juga sebagai sebuah hal yang penting untuk dilakukan gitu ya. Jadi memang ya itu akhirnya penting untuk bisa diupayakan sih dalam terintegrasi dalam sebuah sistem, atau misalnya di sekolah mungkin pintu masuknya atau entry point-nya gitu ya, untuk bisa mensosialisasikan itu kepada orang tua. Benar banget. Karena mau nggak mau, anak tuh, remaja tuh akan dapat sebenarnya informasi soal seksualitas itu ya. Dan kita nggak tahu informasinya apakah tepat atau enggak gitu. Iya. Dear orang tua, remaja, kami cuma mau tahu, belum tentu mau akan melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Ya, betul. Ini upaya menengahi kedua belah pihak, sama-sama khawatir, tapi dengan kekhawatiran yang berbeda. Ya, benar ya. Banyak yang nggak punya info cukup, atau yang paling mendasar, tidak punya contoh bagaimana memberi informasi seksual kepada anak. Ya, tadi nih Kakak Eka juga udah singgung, kalau ini tanggung jawab pemerintah gitu ya, untuk yang menjamin hak-hak anak, termasuk untuk mendapatkan informasi soal seksualitas yang komprehensif gitu. Juga bisa dari sekolah tadi sebenarnya, dari forum orang tua, di dalam sekolah gitu. Ini Kak Kali, lalu kenapa lagu runtah sekarang ini terkesan menstigma, tapi make sense, bener nggak sih? Lagu runtah tuh yang gimana ya? Aku nggak tahu. Kak tahu? Nggak tahu. Ini lagu yang mana ya? Lia? Ini lagu yang mana ya? Tapi memang menarik ya guys, kalau kita ngomongin tentang tadi ya pendidikan seksualitas, terima kasih Kak Rosa sudah disinggung, ya itu memang salah satu challenge-nya kita sih guys ya. Maksudnya di Kisara pun, maksudnya salah satu youth center-nya PKBI Bali pun usia paling muda relawan kita adalah usia 10 tahun, which is itu adalah kelas 6 SD. Tapi di sisi lain orang tuanya sangat mendukung gitu, karena memang ingin anaknya untuk mengeksplor bakatnya atau keterampilannya gitu. Jadi kan sebenarnya orang tuanya juga sudah punya wawasan bahwa memang ngomongin terkait dengan seksualitas itu nggak cuma hanya melulu terkait perilakunya gitu ya, tapi bagaimana mengoptimalkan potensi keterampilan si remaja atau anak ini gitu ya, untuk menjadi untuk menjadi dirinya sendiri gitu istilahnya. Jadi ya memang sangat challenging juga beberapa hal, dan kita pun di sini memang mengalami ada beberapa kekhawatiran orang tua, tapi setidaknya kita juga punya kesempatan untuk menjelaskan dan menampilkan sebuah bukti gitu, bahwa teman-teman relawan remaja yang 2 tahun ngomongin seksualitas itu memang nggak, misalnya kemungkinan kecil misalnya untuk hamil di usia anak gitu. Ya, benar. Betul.
Tapi ya kita juga sebenarnya bisa paham ya Kak, kenapa orang tua itu sekhawatir itu gitu ya, karena tadi yang Kak bilang mungkin karena dari si waktu orang tua remaja, mereka nggak terekspos dengan informasi yang sebanyak ini dan Ya, juga tidak diberikan informasi juga oleh mungkin orang tuanya tentang ini gitu. Jadi ya. bisa dipahami kekhawatiran itu gitu. Ini Kakak Kevin, edukasi terkait cash flow remaja juga harus dibarengi edukasi ke orang tua biar sejalan. Karena banyak kejadian anaknya paham, orang tuanya malah nggak paham. Mungkin masukannya juga selain kritis juga penting pelibatan atau gerakan remaja secara inklusi. Nah, ini ngomongin soal inklusi nih Kak. Inklusi ini kan sebenarnya lawannya eksklusif gitu ya. Kalau eksklusif itu kan yang ya udah kita aja nih beberapa orang yang terpilih aja. Tapi inklusi ini kan semua orang, nggak meninggalkan siapapun di belakang. Biasanya slogannya gitu kalau program-program inklusi. Tapi justru kita menyasar orang-orang yang jauh, yang nggak terjangkau sebelumnya. Tapi tuh kadang sering juga malah kita dengan melakukan itu kita meninggalkan orang lain sebetulnya. Maksudnya gimana ya? Kayak misalnya kita menjangkau remaja, kita menjangkau teman-teman remaja untuk dapat informasi soal kesehatan seksual dan reproduksi. Tapi ternyata dalam prosesnya remaja juga nggak dibarengi dengan pelibatan yang aktif, pelibatan yang bermakna, yang kita cuman kasih informasi aja. Nah, jadi inklusi itu kalau menurut KK gimana? Apakah inklusi ini pelibatan remajanya atau sebenarnya yang penting mereka kita sasar aja gitu. Nah, kadang tuh pengertian inklusi itu juga kadang suka kita 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 apa ya? Mungkin salah gunakan gitu. Menurut KK gimana, Kak? Iya. Ya, tadi sebenarnya yang tadi Gesti bilang kan yang no one left behind itu ya. Jadi tidak memandang apa background-nya dari dari individu begitu ya, bahwa partisipasi itu adalah hak asasi manusia atau semua orang berhak sehat gitu misalnya. Kalau misalnya kita ngomongin dengan konteks tadi kesehatan gitu ya. Kalau tadi juga kita juga mesti aware, mesti sadar bahwa ada kelompok-kelompok yang memiliki kerentanan gitu, memiliki kerentanan untuk mendapatkan ketidakadilan itu sendiri. Misalnya tadi yang kita selalu ngomongin remaja atau misalnya remaja perempuan gitu misalnya ya. Selain dia karena remaja usia mudanya yang memang punya stigma tidak bebas dan berpikir dan mengambil keputusan, apalagi perempuan gitu kan istilahnya yang memang sering disalahkan atau misalnya harus menjaga diri gitu-gitu ya. Maksudnya kita juga mesti memetakan, kalau dalam konteks inklusi sih menurut saya memang kita juga mesti sadar dan aware bahwa ada kelompok-kelompok yang lebih rentan gitu yang memang mendistribusikan privilege itu kepada kelompok yang memang memiliki kerentanan yang lebih besar gitu istilahnya. Dengan itu tadi ya, setidaknya sih sederhananya adalah kita bisa memetakan kerentanan itu dan kita working on that. Maksudnya kita bisa bersama-sama mereka untuk bisa membebaskan dalam lingkungan yang tidak adil itu sendiri. Karena konsep dari tadi ya karena kita ngomongin pendidikan kritis ya. Karena konsep dari pendidikan kritis adalah hanya orang yang memiliki kerentanan itulah yang bisa membebaskan dirinya sendiri dalam ketidakadilan itu, bahkan membebaskan orang yang membuat dia tidak adil menjadi adil. Gitu. Maksudnya dia tidak hanya membebaskan dirinya sendiri, tapi dia juga sebenarnya membebaskan istilahnya penguasa gitu ya misalnya, untuk berbuat tidak adil bagi yang lain. Gitu. Jadi efeknya lebih besar lagi sebenarnya kalau misalnya kelompok yang memiliki kerentanan yang lebih itu untuk bisa melepaskan dirinya dari ketidakadilan. Oh ya, berarti justru bukan, jadi maksudnya program-program yang kita jalankan yang mengusungkan ini program inklusif, tidak meninggalkan siapapun di belakang, tapi justru seharusnya bisa seluas itu impact-nya ya Kak, atau Ya, dampaknya gitu ya, justru nggak cuman
dia sebagai penerima manfaat aja gitu kan, tapi justru gimana dia bisa mandiri, berdaya keluar dari ketidakadilan itu dan justru mempengaruhi atau mengajak melibatkan juga si orang yang menempatkan dia di posisi tersebut. Iya, iya, iya. Wow. Oke. Teman-teman, adakah satu lagi deh pertanyaan terakhir atau pendapat gitu ya, nggak pertanyaan, tapi boleh juga disampaikan pendapatnya untuk diskusi kita sore ini yang cukup dalam. Ya, tapi memang proses ya guys ya. Maksudnya saya pun juga harus rutin gitu, misalnya berefleksi apakah ini apakah ini sebuah dialog yang kritis atau enggak gitu kan, untuk menyadari power yang kita miliki, privilege itu gitu. Dan ngomongin ini ke orang ke orang lain itu juga sebenarnya nggak mudah ya Kak, apalagi orang di luar circle ini, maksudnya orang-orang di luar pekerjaan-pekerjaan seperti kita mungkin, atau mungkin orang-orang yang mungkin belum belum mendapatkan informasi pendidikan soal bagaimana sebenarnya pendidikan kritis dan lain-lain gitu, karena ya akan ada challenge sendiri gitu ngobrolin ke mereka, karena mungkin, nah ini juga mungkin bias ya, mungkin ini juga aku bias gitu, mungkin aku juga ngerasa aku lebih paham soal ini dibanding orang lain, atau mungkin aku juga merasa mereka yang tidak menerima dan tidak membuka diri untuk ini gitu, untuk informasi ini. Iya, karena nggak populer pendidikan kritis itu. Ya, Dan karena prosesnya yang cukup menguras emosi, hati, dan tenaga pikiran ya. benar. Waktu aku dapat pelatihan ini nih dulu sampai asam lambung aku, Kak. Iya, iya kan, betul. Kita punya waktu 5 menit lagi, Kakak dan teman-teman, kalau ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup. Mungkin closing statement dari Kak Eka, Kak, sebelum aku akan menyimpulkan ya sedikit dari apa yang kita diskusikan hari ini, silakan Kak Eka. Oke. Pada intinya sih sebenarnya kalau dalam konteks pendidikan kritis itu sendiri gitu ya, memang penekanannya akhirnya pada prosesnya. Bagaimana kita berproses untuk berdialog, nggak cuma ke komunitas atau ke kelompok yang mungkin kita akan ajak bekerja bareng, tapi juga bagaimana kita berdialog dengan diri kita sendiri agar kita juga membebaskan diri kita untuk berpikir. Dan juga mempertanyakan keyakinan-keyakinan yang selama ini mungkin kita yakini yang membatasi gerak kita bahkan gitu ya, karena itu juga nggak mudah untuk mengkritisi apa yang kita yakini berpuluh-puluh tahun gitu istilahnya. Tapi ya namanya proses kan akhirnya setidaknya kita punya kesadaran ya bahwa setidaknya kita punya waktu atau punya kesempatan untuk bertanya gitu ya. Terus juga kalau dalam konteksnya gerakan, ya itu tadi, dengan kesadaran yang kolektif, itu nanti akan memunculkan gerakan yang terutama gerakan akar rumput yang kuat gitu ya, dan dari kesadaran-kesadaran itulah sebenarnya nanti mungkin efeknya tuh kayak riak air gitu ya. Jadi dari satu titik mungkin akan beriak ke lebih luas lagi gitu dalam satu samudra gitu misalnya. Gitu sih, dan ya itu, jadi untuk saat ini sih itu ya sepengetahuan dan pemahaman saya gitu ya dari pengalamannya, dan memungkinkan ini juga tidak menjadi kayak kitab suci yang harus kayak begini gitu ya. Tapi Atau tidak juga akan tertulis di buku, di betul. batu gitu ya. Iya, tapi sangat fleksibel dan sangat sangat dinamis lah intinya ini. Jadi siapapun pasti punya pengalaman yang unik masing-masing gitu, dan punya pemahaman yang sendiri sesuai dengan pengalamannya masing-masing juga. Gitu. Itu aja sih guys kira-kira. Oke. Terima kasih banyak Kakak Eka untuk sesinya. Ini sangat buatku secara pribadi sangat bermanfaat. Ini juga harapannya bisa merefresh teman-teman juga ya yang bergerak, yang bekerja dan bergerak di isu-isu hak kesehatan seksual dan reproduksi khususnya dalam pengorganisasian remaja, dan semoga ini bisa jadi refleksi kita bersama juga, apakah gerakan kita, apakah
mungkin ke program yang kita jalankan, apakah pelibatan remaja di dalam organisasi kita itu sudah kritis atau sebenarnya remaja hanya berperan sebagai apa ya, pajangan aja atau angka aja. Oh, PKBI harus 30% remaja misalnya. Atau yang penting kita ada suara remajanya deh gitu. Tapi sebenarnya suaranya benar didengar atau enggak itu juga semoga bisa jadi refleksi bagi kita-kita semua teman-teman yang ada yang ikut sesi sore hari ini. Aku akan simpulkan sedikit. Jadi peran remaja di dalam gerakan itu bisa terbentuk ketika kita bisa memposisikan diri kita itu sama, setara dengan remaja, dan kita juga membangun dialog-dialog dengan remaja, sampai akhirnya remaja itu sendiri punya kesadaran personal, memiliki kesadaran sendiri yang terbangun dengan sendirinya, bahwa perlu nih adanya, misalnya mereka mengalami ketidakadilan, atau misalnya mereka jadi sadar kalau mereka mengalami ketidakadilan, dan perlu nih adanya kebijakan untuk misalnya dalam hal kekerasan seksual gitu ya, bisa ada kebijakan untuk pencegahan kekerasan seksual misalnya, atau perlindungan dan pelayanan kekerasan seksual, korban ataupun penyintas kekerasan seksual itu sendiri gitu. Terus juga kita bisa memanfaatkan fungsi-fungsi sosial media atau platform-platform untuk menggalang dukungan atau kekuatan gitu ya, juga fungsi sosial media untuk memberikan informasi dan edukasi terkait urgensinya pelibatan remaja sendiri atau mungkin isu kita di HKSR gitu. Terus juga tadi juga Kak Eka menyampaikan kalau organizing dan mobilizing itu adalah dua hal yang berbeda, di mana kita kalau organizing itu lebih dalam, lebih mengakar gitu ya, karena dan akan jadi lebih kuat gitu, karena pergerakan yang kuat itu yang emang mengorganisir dan jadi mengubah amarah atau pengalaman tidak baik yang kita alami itu kita ubah jadi gerakan untuk mewujudkan perubahan gitu. Sama yang terakhir soal pendidikan kritis, jadi pendidikan kritis ini penting banget untuk kita sebagai sebagai aktor-aktor yang katanya ingin melakukan perubahan sosial gitu ya. Jadi pendidikan kritis ini nggak boleh kita tinggal, karena dari pendidikan kritis inilah yang sebenarnya bukan titik hasilnya yang kita cari, tapi justru prosesnya, proses orang untuk bisa mengalami gitu ya, bisa melakukan atau mempunyai kebebasan berpikir dan mentransformasikan kebebasan berpikirnya itu dalam bentuk-bentuk yang lebih konkret, mungkin bisa bisa jadi perubahan, bisa jadi menyokong perubahan atau sistem struktur yang lebih adil gitu ya, dan turut serta dalam mencapai keadilan. Oke deh, itu mungkin sesi diskusi sore ini kakak-kakak dan teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak Kakak Eka, sehat selalu. Terima kasih Gesti yang luar biasa, dan juga teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Bisa kayak di temanmu kayak terima kasih kakak-kakak semuanya. Ada botak. Selamat sore.